Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita di hari Minggu saat ini. Kita memuji-muji Tuhan Allah melalui pembacaan Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 95 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 18, bait 1 dan baitnya yang kedua, Allah hadir bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagaimana kesaksian Alkitab dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, berbunyi seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sambut hukum Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 54 bait 1 dan baitnya yang ketiga, tak kita menyerahkan. Pelita yang bersih
Saudara-saudara, bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya. Kita ucapkan pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba, dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah, Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2. Ya Allahku di cahyamu. Untuk menerima berita anugerah Allah, diundang kita sekalian berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kepada kita sekalian diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Selanjutnya saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana terdapat dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 39 baitnya yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Ku
Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati bahkan hidup kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita saat ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami diberkati dan dimampukan untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Begini bunyinya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Alkitab tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan telah menjadi berita yang tidak asing lagi bagi kita. Berita ini juga menjadi bukti yang menjelaskan kepada kita begitu banyaknya orang-orang kala itu yang mendengar pengajaran Yesus, melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, mengetahui isi pengajaran Yesus, dan mengetahui segala pengalaman dan pelayanan Tuhan Yesus. 5.000 orang bukanlah jumlah yang sedikit ketika berkerumun dan berkumpul untuk mendengar, melihat seorang sosok yang luar biasa yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia sampai saat ini. Saudara-saudara, kejadian pemberian makan 5.000 orang oleh Tuhan Yesus terjadi malah di saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berupaya menyingkir dari keramaian karena mencoba untuk menghilangkan, paling tidak mengurangi perhatian Herodes
yang baru saja memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes, Yesus dan murid-muridnya berupaya untuk menyingkir ke tempat yang sunyi dengan menaiki perahu. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Di tempat yang tadinya sunyi itu, ternyata ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat, dia telah ditunggu oleh ribuan orang yang telah datang melalui jalur darat dari kota-kota mereka untuk mencari Yesus. Dan disinilah peristiwa yang luar biasa ini terjadi. Di tempat yang tadinya sunyi sepi, yang tadinya diharapkan jauh dari keramaian oleh Yesus dan murid-murid, ternyata harus berjumpa dengan ribuan orang dalam keadaan yang memprihatinkan. Setibanya di sana, Yesus melihat orang banyak itu dan tergeraklah hati Yesus. Ini yang pertama-tama terjadi. Tergeraklah hati Yesus melihat orang yang banyak itu, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ternyata saudara-saudara, hari sudah menjelang malam. Di tempat yang sepi, jauh dan sangat sulit akses untuk tiba di perkampungan-perkampungan yang dapat mereka jangkau. Murid-murid Yesus mulai resah dan gelisah. Melihat orang banyak itu, sudah pasti kelaparan karena tempat yang mereka tuju itu bukanlah tempat yang dekat dari kota-kota mereka. Maka Yesus sungguh sekali lagi sungguh mengasihani orang-orang banyak itu karena hatinya tergerak. Apa yang membuat hati Yesus tergerak melihat orang banyak itu? Ini yang perlu dan akan kita renungkan dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Dikala murid-murid Yesus mendatangi Yesus dan meminta kepada Yesus supaya Yesus memerintahkan orang banyak itu untuk pergi ke desa-desa terdekat supaya mereka boleh membeli makanan, jawaban Yesus malah membawa murid-muridnya pada tanda tanya besar. Yesus katakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perintah ini disampaikan kepada murid-murid Yesus, spontan dan langsung dan jujur apa adanya mereka jawab, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Artinya jawaban ini mau mengungkapkan bahwa ini makanan tidak akan cukup untuk orang yang sungguh banyak ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata peristiwa mukjizat terjadi. Dengan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, Tuhan Yesus memberi mereka semua makan. Bahkan dalam catatan Alkitab ada sisa 12 bakul potongan roti. Kesaksian Alkitab ini dikelompokkan pada bagian mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena sungguh tidak masuk akal dan sungguh di luar dugaan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa ketika mereka berupaya mendapatkan atau membeli makanan dan tidak mungkin karena tidak terjangkau, Yesus dapat menyediakannya. Ketika mereka orang banyak itu mau diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, tentu tidak akan cukup. Tapi Yesus dapat memenuhinya. Saudara-saudara, semua ini terjadi oleh karena hati Tuhan Yesus yang tergerak, merasa kasihan melihat mereka yang datang mencari Dia, kelaparan di tempat yang sunyi. Dari peristiwa ini, kita mesti sadar dan harus percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh peduli kepada setiap orang yang datang mencari Dia. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan setiap orang yang datang kepadanya
dalam kelaparan dan kehausan, dalam ketidakpastian hidup. Selanjutnya saudara-saudara, melalui kesaksian Alkitab ini, kita juga mesti menyadari bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang pasti saudara-saudara telah membuat mereka berada dalam tanda tanya besar. Bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang? Tanda tanya ini dijawab oleh Yesus dengan kuasa kasih-Nya. Saudara-saudara, mereka semua makan kenyang. Itulah yang terjadi dengan 5 roti 2 ikan. Bahkan tersisa 12 bakul. Apakah sesungguhnya yang hendak disampaikan kepada kita melalui tindakan Tuhan Yesus ini? Sekali lagi, dalam bacaan ini dikatakan, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat dan menyaksikan perjuangan hidup kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan di hidup ini dan dia sedia menganugerahkan apa yang perlu. Dan dia berkuasa, sanggup berperkara indah di hidup kita. Maka, akankah kita masih enggan mencari dia? Masihkah kita ragu untuk berjumpa dengan dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ini dari sisi mukjizat melalui 5 roti dan 2 ikan, selanjutnya perlu disampaikan kepada kita sekalian dari sisi yang lain. Saya mau mengajak kita melihat perkara ini dari sisi yang lain untuk memaknainya, yaitu bahwa dalam tafsiran modern, pemberian makan 5.000 orang 5 roti dan 2 ikan sesungguhnya tetap juga merupakan mukjizat, tetapi tidak seperti yang ada di benak kita ketika Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya dengan sendirinya, maka banyaklah roti itu. Dalam tafsiran modern, teolog modern menafsirkan seperti ini, bahwa orang banyak yang datang mencari Yesus dari kota-kota mereka melalui jalan darat adalah orang-orang yang sesungguhnya mempersiapkan diri untuk pergi, dalam artian mereka punya bekal masing-masing. Tetapi bekal itu mereka sembunyikan. Mereka mementingkan diri mereka masing-masing ketika mereka mau mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus. Artinya bahwa perjumpaan mereka kepada dengan Yesus semata-mata adalah sesuai dengan motivasi, tujuan, kepentingan mereka masing-masing. Ini yang pertama tafsirannya. Tidak mungkin orang ribuan banyak itu tidak membawa bekal. Kalaupun ada dari mereka yang tidak membawa, tapi kebagian besar pasti membawa. Tetapi Yesus tahu akan hal ini. Maka ketika Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan dari murid-muridnya, ketika Yesus mengucap berkat atas roti dan 2 ikan itu, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi, yaitu hati orang banyak itu diubah menjadi hati yang berbelas kasihan. Mereka masing-masing kemudian disadarkan oleh Tuhan Yesus melalui ucapan berkat Tuhan Yesus, melalui hati yang tergerak oleh belas kasihan yang ditunjukkan Yesus. Orang banyak tersebut masing-masing membuka diri mereka, membuka bekal mereka, dan membagi-bagikan di antara sesama mereka. Yang terjadi adalah mereka semua kenyang dan masih terdapat sisa.
Ini ada dua tafsiran yang berbeda. Jika yang pertama mengagungkan dan menunjuk pada mukjizat yang benar-benar dilakukan Yesus, bahwa dengan 5 roti 2 ikan dia mampu memberi makan 5.000 orang dengan cara yang luar biasa, walaupun Alkitab tidak menjelaskannya. Tapi kemudian pada tafsiran kedua dijelaskan, cara itu bisa juga terjadi karena ucapan berkat Yesus. Hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan telah menggugah hati setiap orang yang datang mencari Dia. Tidak lagi hanya mementingkan diri mereka sendiri. Artinya adalah orang-orang yang mencari Yesus, yang berjumpa dengan Yesus, adalah orang-orang yang sesungguhnya hatinya telah diubahkan menjadi hati yang penuh belas kasihan. Artinya, penuh belas kasihan berarti siap dan sedia berbagi, berempati dengan sesama yang ada di sekitar mereka. Perkara ilahi terjadi di sini, hati digugah oleh gerakan hati yang penuh belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika peristiwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang disediakan bagi 5.000 orang dan sisa 12 bakul menjadi kisah yang sungguh tidak asing bagi kita selama ini. Saat ini melalui kisah ini kita sesungguhnya mau disadarkan bahwa Tuhan Yesus, yang pertama-tama Tuhan Yesus memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan hati itulah yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Karena dengan demikian semua orang akan hidup dalam kasih, dalam kecukupan. Saudara-saudara, jika hari ini kita khawatir, kita bimbang, kita ragu dalam menjalani kehidupan ini, kita berada di tempat di mana kita tidak mampu untuk memberi jaminan bagi hidup kita, memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan, maka carilah Yesus. Bahwa orang yang mencari Yesus adalah orang-orang yang senantiasa menerima belas kasihannya. Percayalah kepada Yesus bahwa Yesus kita itu adalah Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup kita dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Dan yang terakhir, saudara-saudara, jika kita adalah orang-orang yang telah mencari Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan menikmati belas kasihan Yesus, maka kita pun harus mempunyai hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Percayalah saudara-saudara, mukjizat itu tetap nyata. Dan itu terjadi ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa. Mukjizat itu selalu dan akan terus terjadi dalam hidup orang percaya. Dan dia dapat mengubah hati kita menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 434 bait 1 dan 4. Allah adalah kasih dan sumber kasih.
Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Dalam Kolose 3 ayat 15 firman-Nya berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Kita nyanyikan Kidung Jemaat 428 bait 1 sampai 3, lihatlah sekelilingmu. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati, kami serahkan persembahan ini kepadamu. Engkau menguduskannya agar layak dipergunakan bagi pekerjaanmu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu.
Amin. Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Persilakan kita duduk kembali. Marilah kita satu di dalam doa, kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan Allah, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Engkau senantiasa peduli dan mengasihani kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kasih setiamu yang menjadi bagian kami dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Hari-hari yang telah berlalu, kami boleh lalui dengan tuntunan tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami percaya kuasa kasih Tuhan, mukjizat dan perkara ilahi terus mewarnai hidup kami. Sebab sesungguhnya kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan ketika firman-Mu menjadi bagian kami, menegaskan kepada kami bahwa hati-Mu tergerak oleh belas kasihan. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita. Karena itu kami mohon, teguhkan iman kami, agar dalam hidup ini kami terus dengan sadar, penuh percaya mencari di Kau. Sebab perjumpaan denganmu adalah perjumpaan yang senantiasa memuaskan jiwa kami. Ya Bapa di sorga, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Pergi dari hadapan-Mu, Engkau akan menjawab segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati sanubari kami, agar kami pun memperoleh hati yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sebagaimana kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang kami percaya mengatasi segala perkara dengan kuasa-Mu. Di kehidupan ini kami telah berjumpa dan akan berjumpa dengan berbagai tantangan, kemelut dan pergumulan hidup. Tuhan kami mohon, Engkau terus beserta kami. Sebab siapakah lawan ketika kami disertai oleh-Mu? Terima kasih Tuhan, iringi langkah kami dalam menjalani hari-hari ini ke depan. Seluruh jemaat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing, Engkau Tuhan dicari, dan berkenanlah Engkau menjumpai, supaya semua akan merasakan belas kasihan-Mu yang mengatasi segala kemelut, segala perkara di kehidupan ini. Apapun pekerjaan, tanggung jawab, pengabdian, profesi masing-masing pribadi dalam jemaat, Tuhan akan tetap memakai semua itu menjadi alat Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap rumah tangga dalam persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Berkati semua Tuhan yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Dalam menghadapi berbagai persoalan dan perkara hidup, Tuhan ingatkan mereka supaya mencari-Mu, dan tuntun mereka supaya berjumpa dengan-Mu. Dan jawablah Tuhan segala kerinduan mereka dalam hidup ini. Majelis jemaat, seluruh perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu, Tuhan akan memberkati kami supaya kami mampu melakukan segala tugas tanggung jawab kami dalam rangka penata layanan di jemaat ini. Engkau menolong kami sekalian
agar kami dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat memberi jawaban atas segala pertanyaan di hidup ini. Yang berulang tahun, Tuhan akan lengkapi sukacita dan sempurnakan syukur mereka. Orang-orang tua kami yang lanjut usia dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan teguhkan iman percaya mereka, dan Tuhan berkenan memulihkan hidup mereka. Dan setiap pribadi yang dalam kebimbangan, Tuhan akan tetapkan iman mereka supaya terus berharap kepada Tuhan yang adalah kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkenanlah Engkau Tuhan, terus menjaga memelihara kami, menganugerahkan hikmat untuk kami dalam hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mampu menyesuaikan diri di kehidupan new normal ini. Kami menjadi orang-orang yang terus setia mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan hidup dalam ketakutan, menghindari persekutuan di dalam Engkau, tapi kuatkan kami bahwa Engkau Tuhan sedia dan berkuasa menjawab segala kerinduan hidup kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami semua. Nyatakanlah mujizat-Mu agar kehidupan di new normal ini menjadi kehidupan yang penuh berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Kita puji muliakan Tuhan. Kidung Jemaat 412 baitnya yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah. Saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Disilakan kita duduk kembali, kita mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita saat ini atas nama seluruh perangkat pelayanan Jemaat GPD Koinonia Palu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat berhikmat menjalani hidup di new normal. Tuhan beserta kita. Shalom.